Bigan, di mana pesawatnya langsung diterbangkan dari area keraton menuju hangar. Di mana kalau kita juga di sirkuitnya bakal diisi oleh Bonafide seperti biasa daripada EVOS Immortal menghuni area Samurai Garden. Serta auranya turun di area Mil seperti biasa. Rupanya aura juga MBR serta Dewa mereka nggak mau mengulangi kesalahan sama di area Nurekdam di kompon yang emang bener-bener sedikit lootingannya. Dan kalau kita lihat di mana itu ada UNB yang saling berjumpa di area pick setelah satu player Dewa Ubed menuju area Nurekdam. Ini lagi dan lagi sih kan terjadi lagi nih. Dan Terjadi lagi dan lagi. Kalau kita lihat juga di mana UNB bakal coba untuk ditatakin di depan. Oke. Satu orangnya. Rikobe pun tumbang. Waduh. Mei pun muncul dari belakang ada Sensei backup fire ya. Dan kali Bamsun Oke. bakal juga terjatuh. Ending dulu. Enggak, endingnya keren. Dua orang tersisa. Dewa Red. Oh, critical damage berhasil coba untuk didapatkan. Sensei Sakaratul Maut. Enggak ada medkit lagi. Tentunya ada Topek dari belakang. Coba untuk backup fire menggunakan senjatanya. Di mana Thompson bakal coba untuk digerus dari sebelah kanan mengending niatnya. Tetapi Winesi pun terjatuh. Ada Puya 19 berhasil mendapatkan ada Winesi. Namun kali ini sendirian. FE lagi dan lagi Brody. Ada apa gerangan FE? 4 round. Di peringkat ke-12 Bigan. perlu penyesuaian. Itu yang jadi PR utama mereka. Iya, mereka perlu penyesuaian, mereka perlu chemistry lagi karena ini untuk pertama kalinya mereka bermain. Tapi lah kan gue lagi bahas-bahas nih ya, tapi Dewa United ini mengalihkan perhatian saya gitu lah. Bener-bener apa ya, mencuri perhatian di malam hari ini Dewa. Ini dia Parah. tinggal nunggu temannya di end, dihidupin lagi. Hidup lagi. Itu Dewa Rens merah ya, tinggal Nah, hijau lagi men. ini benar-benar sih. Benar-benar ini parah, gila banget adaptasinya cepet. Ini nih yang gue suka nih. Daripada lu ngeluh-ngeluh ya kan, Bang ngapain sih ada gituan? Adaptasi. Nah. Makin asik coy. Nih, buat kita juga nge-cast itu jadi have fun banget ya. Jelas. Have fun banget. Kalau sedikit kita lihat juga. Tadi itu, nah dapat lagi koin nih. Dapat lagi Ini koin. Biasanya pemegang koin terbanyak yang bakal Ubed. save banget. Iya, Ubed. Save the day banget. Save the day, Parah, Ubed. parah, Nah, parah. kalau bikin kita sedikit berpindah ya. Dari segi rotasi, rupanya EVOS mereka nggak berpindah ke area Samurai Garden. Dan kali Rasya mencoba untuk memberikan spray down ke arah depan. Dimana juga kalau kita lihat Legala tadi berhasil untuk di revive kembali. Dan Ekobril mencoba untuk mengendurkan serangannya. Karena yang mereka hadapi ini adalah sang macan putih. Dan mereka nggak mau ngambil resiko yang terlalu tinggi. Kalau kita ingat juga untuk segi placement yang mereka dapatkan dari Ekobril emang bener-bener belum maksimal. Sehingga mereka nggak mau memaksakan untuk berperang di early game. Ya. Eko Bril mungkin agak apa ya, ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh mereka, yang mana mereka juga nggak terlalu bermain lagi di area map bawah, area hangar ya. Mereka nggak terlalu lagi ke arah sana, tapi mungkin ada satu catatan di gua adalah sepertinya untuk metamisha yang digunakan oleh Eko Bril sendiri ini agak apa ya, bisa digunakan tapi agresivitasnya juga perlu. Mungkin Iya. kita bisa pakai metamisha kalau misalkan tipikal kayak lu yang main di luar zona, sekalipun kayak misalkan kalau misalkan kita nggak pakai Misha ya, kita wajib banget pakai mobil Lambo. Iya. Soalnya kalau pakai motor pasti tembak. Cuma Maupun- dengan adanya Misha, apapun mau vehicle yang ada pasti bisa dipakai gitu loh. At least kalau misalkan cuma mau motor atau tuk-tuk doang bisa dipakai. Tapi kita pindahin dulu JRC dengan berhasil dapetin Buya, mereka berhasil dapetin 46 poin. Menyusul posisi dari EVOS Immortal. Nah, DG Esports pada akhirnya dengan mereka berhasil finish di posisi kedua, mereka juga dapat nyayur tadi di area golf course ya. Mereka berhasil merangsek lagi, langsung naik menuju ke area 3 besar dengan dapatkan 40 poin. Tapi sepertinya ternyata Eko Bril sudah dikejar oleh para bocil-bocil dari EVOS Immortal. Sudah ada PDKT yang dilakukan. Di depan sana berhasil mendapatkan critical damage dari seorang Rasya. Sang bocil lagi paling dari belakang ada Mercy coba untuk jantung dengan senjata M19. Mercy-nya pun tumbang. Dari belakang ada Rahel yang bakal siap dengan grenade-nya. Namun kali ini dibatalkan begitu aja. Lebih coba untuk melooting koin. Dan kedatangan tamu Dewa United dengan launchpad-nya bakal menjadi tim third party. Siap untuk jamsut. Iya. Rens pun berhasil mendapatkan satu momentum. Dimana kali ini Rasya berhasil untuk di-revive kembali. Dan Eko Bril juga mencoba untuk meninggalkan peperangan di area Sipiar karena terlalu beresiko Bigan. Iya ya, sangat-sangat beresiko. Eko Bril,
apa ya, gue pengen naruh catatan apa ya buat mereka ya. Mungkin uh, tim fight memang harus lebih siap. Mereka harus lebih siap buat tim fight dimanapun gitu loh. Ini juga hal yang berbeda lagi didapatkan oleh Eko Briel di Bermuda yang kedua, karena pada sebelumnya sendiri untuk di Briel sendiri mereka bermain di area bawah, sedangkan sekarang mereka pindah ke arah atas dan mereka juga sepertinya belum adaptasi di area atas seperti apa. Tiba-tiba Dewa aja naik ke atas. Rain mendapatkan 5 kill, 1730 damage di game sebelumnya. Sudah tertembak kali ini karena yang datang RRQ ternyata Legalot sendirian. Sudah melakukan on fire, tapi Razor datang 2 kali sangat tepat. Sudah melepas tembakan ke arah Rain. Berhasil untuk ditumbangkan dan Legalot diselamatkan kembali Azuri. Iya, kalau sebelah juga granat bakal kebentukan. Pac-Man pun tumbang oleh senjata dapek dari Maybe. Masih mencari di mana lagi para musuhnya. Di ending dulu sebagai pengamanan placement pointnya. Namun kali ini Bams mencoba untuk mundur dan mundur mengamankan ya. Gak mau ngambil resiko terlalu tinggi karena ini mereka masih 2 orang. Tentunya dari si Bams ingin survive. Ubednya emang bener-bener jauh bikin. Meninggalkan RRQ dan sekarang splitnya ke area akademi. Coy. Wow. Lu lihat dari skill karakternya yang dipakai, ada Notora, terus pakai Ford lagi karena memang dia sadar dia bakal main di luar zona. Sekalipun kayak senjata lu pakai pegang AC80 sama Bareta pun ya rasanya buat dia kayak ya udahlah, gua mah nggak apa-apa lah pegang senjata apa aja juga, orang gua bakal ngindarin fight gitu loh. Gua di luar zona juga gak masalah. Ketika teman-temannya dapat koin pun kayaknya bakal dikasih sama Ubed dah. Iya, Ubed bakal menjadi Kang Revive sih. Iya, ini benar-benar role revive. Iya, bener banget. Dan juga di sana kalau sedikit lihat ada skill misa yang digunakan yang emang bisa digunakan vehicle untuk speed dengan cepat. Terlebih lagi ketika kita menggunakan misa itu cukup mengurangi hit damage yang masuk ke arah kita. Karena cukup sulit untuk terkena hit juga. Dan kali ini Rennya pun berhasil untuk hidup sambil tentunya survive, mencari koin lagi untuk menghidupkan Rens. Namun di season A itu dia e-commerce-nya pun tumbang di tangan Pac-Man, yang mana Pac-Man juga tadi barusan aja hidup Bigen. Ini kalau gini ceritanya si Ubed kagak pernah bisa ngerasain jadi MVP dong. Iya, bener banget. Tapi Iya gak sih? Tapi jasanya dia besar gitu loh. Banget. Fotonya dia meskipun gak terpampang di samping pas lagi in game ya sebagai MVP. Betul. Karena tadi yang dapat MVP siapa? Ren kan? Ren. Tapi itu tidak lepas dari jasanya Ubed. Betul, nggak ada Ubed nggak bakal dapat MVP. Nah itu dia. Peran penting Ubed di tim ini emang bener-bener besar. Terima kasih Ubed. Terima kasih Ubed, berkat jasamu Ren jadi MVP. Betul banget. Dan untuk poin juga kita udah nge-up banget mungkin kata mereka gitu ya kan. Sekarang tadi di standing round ketiga mereka ada di peringkat kelima Bigen. Berkat jasa Ubed yang udah merevive teman-temannya. Dan juga tentunya ini menjadi satu tantangan bagi tim-tim lain, ke-11 tim lainnya. Gimana sih caranya kita menculik si Ubed? Ubed mati pun masih ada yang lain. Iya, nah itu dia. Ubed mati bukan berarti gak bisa nge-revive ya. Buset. Tapi menarik, justru gue malah berhayal kayak gini Jur. Apa tuh? Kalau misalkan setiap tim melakukan strategi yang sama seperti Dewa. Bermain split 3-1. Lu kebayang gak? Kayak misalkan Revo yang ada di Iron Creek deh. Di sana. Itu kan biasanya si Ubed sendirian ke sana tuh. Iya. Terus misalkan ada si UNB sendirian ke sono juga. Udah sih. Terus DG ke sono juga sendirian. Nih, mereka pasti bakal bingung nih. Ya udah, damai dong cara. Nge-revive bareng yuk. Meet up yuk. Meet up di Aden, kita saling nge-revive. Tapi sendirian semua. Iya, satu-satu. Jadi mereka tuh bisa aja kita saling tunggu nih. Saling tunggu nih. Ibaratnya mereka tuh kayak apa ya? Gua nunggu lu dulu dah, baru gua, lu pergi baru gua gitu. Kayak antri-antrian aja gitu. Antri nge-revive. Tapi itu benar-benar work dilakukan oleh tim Dewa United. Mereka langsung adaptasi dengan hal itu. Tapi war sudah terjadi kali ini lagi-lagi Eko Briel. Sudah mulai diras sendirian, ternyata ada EVOS Immortal. Ini dia Asuna, last man standing yang udah harus merelakan Ega yang terpilih begitu aja di tangan teman-teman EVOS yang emang mereka nggak mau membiarkan satupun musuh yang mereka lihat di depan mereka. Dan di sisi lain Aura Ajik berhasil membunuh Lim dan perlahan Asuna turun ke arah bawah untuk mendatangi mayat. Dan ini tentunya ada satu Revo juga di depannya. Namun ini riskan
kalau dia Ya. langsung revive. Karena dari EVOS Immortal emang udah menggunakan vehicle yang Jadi- siap datang ke area mereka. Gitu. Ini kalau misalkan Asuna yang nge-revive di sana, gua bukan ngeri sama EVOS-nya sebetulnya. Hmm. Gua ngeri sama Ubed. Iya, takutnya datang tiba-tiba ya. Iya. Karena kayak tadi kan, nah GRC, Aprodai, baru aja ngerasain di pucuk peringkat 1 sementara. Langsung tusun di peringkat ke-11. Apalah. Waduh. Dewa Rens udah kenok, ya udah nggak usah khawatir, udahlah. Santai dulu aja, Santuy Brody. masih bisa ngopi nih kita. Yo. Nah ini Bigan, ada yang menggunakan Revo di depan sana sepertinya, dimana Dewa bakal berjumpa dengan RRQ. Yes. Dan 2 orang pun berhasil di pick up sementara. Bams juga serta Ubed-Ubednya emang ada di jembatan. Ada di jembatan, bukan si Ubed sih itunya. Itu si Rens yang ke Rens. take down. Dan ini mereka benar-benar berpencar. Di sisi lain juga sudah ada Winezi yang berhasil mempick up. Tetapi Bamsnya udah bakal kelihatan. Gak bakal tinggal diam begitu aja dengan senjata AC Akin. Bakal coba untuk siap ngatakin ke arah depan. Dan, nah ini Ubed. Bener Nah, banget. kan bener kan kata gua apa? Ubed nabrak. Lah. Nabrak. Lagi dan lagi. Menggunakan mini Uzi. Kali aduh nge-lag gaming. Oh turbanya udah hidup nih. Oh, wah, ini benar-benar tumbalasan luar biasa Asuna. Terima kasih Asuna. Eko dia agak jadi tusun di posisi ke-10 karena tadi sempet ke-revive. Padahal mereka seperti kalau mau berbagi mereka berbagi ya. Bisa, Asuna sama Ubed gitu lah. Bisa gitu ya. Bisa. Lu dulu nge-review dah nih, gua ada koin gua kasih ke lu aja udah. Lu hidupin di repo, gua ke vending machine. Waduh, emang sesuai ya. Ekspektasi Bian gimana kalau Asuna bertemu dengan Ubed langsung ketemu kan? Iya, masalah gue curiganya gitu. Kalau Iya. misalkan ada tim lain nge-revive di luar zona, gue bukan ngeri sama tim yang bakal datang ke luar zona pakai mobil kayak EVOS tadi. Yang gua ngeri itu adalah Ubed karena Ubed dia bakal jadi satu-satunya orang yang kuat di luar zona dari 47 orang yang lainnya. Ya betul, emang bener-bener dibuktikan sejauh ini sampai match keempat Bigan ya. Sejauh match keempat ini emang bener-bener dibuktikan oleh Ubed. Ini gue harus kuat banget sih nahan zona. Iya. Kayaknya emang skill fort itu worth it digunain sama si Ubed. Itu memang kuncinya kalau misalkan si Ubednya nggak pakai skill itu bakal terjadi seperti Asuna kayak tadi. Zonanya ini zona keberapa, tapi Asuna udah lebih sakit nahan zona karena emang dia nggak pakai fort. Dia juga nggak pakai Notora. Kalau misalkan di kendaraan dia bisa numpah darah lu, itu yang bakal jadi hambatan kalau misalkan Ubed nggak pakai fort. Ubed milih main di luar zona karena role dia fokus buat selalu menyelamatkan teman-temannya dia kalau misalkan habis fight terus ada yang tumbang, habis fight ada yang tumbang. Seperti itulah cepatnya adaptasi yang dilakukan oleh tim Dewa United meskipun kayak main split terus dengan banyaknya temannya mati terus hidup lagi mati terus hidup lagi, sekalipun kayak ngasih kill terus ke lawan tapi Mereka dia bisa berhasil survive terus. Betul banget. Tapi kali ini Bigan ngebahas soal survive di mana RRQ juga tadi berhasil hidup dan mati lagi. Bakal coba untuk menggerus. Di mana di depan sana Kuyengnya udah terbang, granat tuh masuk ke arah Razor, bakal coba untuk digerus oleh Anca. 1 es granat masuk juga terkena oleh Razor dan granat meledak ke arah depan. Dan kali ini posisi mereka emang cukup menjadi area pecah war di mana 3 melawan 4 yang bakal coba untuk digerus lagi. Uai mencari satu inisiasi dari sebelah kanan di mana maybe kali ini melihat sambil mendengarkan di mana rotasi musuh di sisi lain sudah ada Black berhasil mendapatkan satu persatu jujur pun juga membunuh 1 orang dari UNB di mana maybe kali menggunakan senjata dapeknya melihat 3 orang bergerak maju masuk ke kandang macan kali ini Pac-Man pun tumbang maybe terjatuh 1 orang dari Force Riders tentunya Scooper masih bisa dihidupkan oleh Anca dan kali ini menjadi satu mara bahaya bagi teman-teman daripada RRQ Kazu dan udah rata begitu aja kalau kita disusul oleh tim UNB Bigan. Ya, tim UNB masih naik lagi 1 tim. Iya, peringkat 9. Iya. Sebelumnya 10, kayaknya 9. Tapi emang bener-bener sakit kalau matinya di tangan cewek. Aduh. Enggak gitu deh. Kayaknya hashtag 12 udah lebih sakit meskipun mati sama Aura. Iya sih, bener banget. Dewa akhirnya tusun di posisi Aduh, ke-8. Ubednya ketahuan nih Ubednya udah. ketahuan. Juru kuncinya kuncennya dari Dewa nih udah ketahuan. Tapi bahas-bahas soal arah kita di yang harus kalah fight 3 lawan 4 bersama FR Stone. Kali ini First Rider pun bakal kedatangan tamu. Ada Aura Ignis. Di samping sebelah kirinya sudah ada MBR yang seharusnya udah dengar-dengar step juga dari Aura. Justru malah kali ini Auranya yang tertahan. Oke, Ega masih bisa untuk melakukan penyelamatan ke arah seterkannya Mans. Kenapa Man injek Landman sendiri? Apaan? Lupa lu masang Landman di mana ya Man ya? Senjata Aduh. makan Tuhan. Kalau kita kali bikin Auranya berhasil untuk survive. Dan meninggalkan 2 tim di mana itu MBR dengan
First Rider Storm ya, yang emang tentunya bakal saling menunggu siapa yang duluan atau siapa yang lebih dulu masuk ke dalam zona dan bakal ketatak atau ke tembak. Dan kali ini Ega last man standing, Last girl. last girl juga. Bukan Sendirian. last man kan cowok, Oh, man iya. kan cowok. Last girl standing. Nah gitu yang bener. Waduh, ini Belajar bahasa Inggris lagi, Ki. nggak bisa bahasa Inggris. Kita berpindah dulu, Wigan. Ya. Kali D1-nya terjatuh. Anca dari belakang netnya coba untuk backup fire, tetapi Winesi terlalu ganas dengan si actingnya. Namun kali ini Eko Aduh. pun tumbang di tangan Gustav. Namun kali ini Anca mencoba untuk bergerak maju di mana MDR. Kali ini kita juga lihat bakal coba untuk beringas, bergerak terus Anca dari sebelah kanan. Aura Gala terjatuh di tangan Andrik. Namun kali Winesi dengan senjata MG7 terus dan terus mencari di mana ada musuh dan Egan pun terjatuh. Namun kali ini tembak terus Winesi pun tumbang. Kenji dari belakang menjadi tim terparty di mana First Riders yang bakal coba untuk ditekan turun. Kenji dari tim sekarat, Adriannya pun tumbang. Kali ini dari belakang masih ada Evos yang bakal coba untuk masuk ke area Bonafide. Bonafide survive serta juga Super DG berhasil menculik satu orang Uwai. Adrian pun tumbang juga di tangan Andrik, Bigan. Yes, masih konsisten sepertinya untuk DG. Bahkan kali ini mereka berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya. Bonafide-nya kembali bakal berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Pecah war di area Factory tadi tidak mampu menyelamatkan nyawa dari Aura. Ada MBR juga dan juga First Rider tadi yang ada di sana. Ketiga tim itu malah tereliminasi sama-sama semuanya. Crowded terjadi tapi tidak ada satupun yang berhasil selamat dari panasnya zona di Factory tadi. Dan ini misalkan 4 tim yang sebetulnya konsistensinya masih itu-itu aja sebetulnya. Cuma ada beberapa tim kayak Bonafide tadi yang gagal masuk ke late game lagi, terus harus keganti lagi sama GRC-nya mati, terus Bonafide lagi yang masuk. Tapi kali ini perang bakal terjadi di open field. Evos masih cukup konsisten di area late game. Zeknya bakal nabrakin ke arah Degi, ternyata Kenzi masih ada, nggak kelihatan. Satu orang terakhir yang berhasil selamat dari Factory, tapi harus didapatkan oleh Love You. Nggak dikasih Love You tuh. Bonafide-nya masuk, Calvin berhasil mendapatkan Degi Spot, tapi Calvin-nya tertabrak juga dengan motor dari Zek, anak jalanan. Calvin-nya masih survive, masih ada pelontar yang bakal coba dilontarkan karena ternyata Black-nya harus sudah tertumbangkan, bakal ditabrak lagi. Calvin-nya sudah mulai ditembak, sudah dipasang glual dan harus say goodbye. Evos Immortal Boya 12 kill di game kita yang keempat. Wow, congratulations bagi Evos Immortal. Benar-benar kokoh